Terima kasih atas semua kolaborasinya dalam Google Meet ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penerapan disiplin positif pada CGP angkatan ke-10 ini. Jadi untuk sebelum memulai presentasinya, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Kak, sudah kita rekam? Sudah. Amin. Untuk teman-teman dan guru hebat yang ada di sini, saya akan memulai presentasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya akan membagikan link presentasinya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang pengalaman budaya positif. Jadi ada pun beberapa konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas beserta dengan adanya segitiga restitusi. Selanjutnya, pada pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa komponen dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, ya. Jadi dalam budaya di sekolah itu kita harus tetap menanamkan profil pelajar Pancasila dan tetap berpihak kepada murid. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol itu mengangkat tentang bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Ada juga tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuatkan karakter. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang berhak memaksa. Di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon, yaitu yang pertama di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Yang pertama itu kalau menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, stimulusnya itu semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tentang stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat,
perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, ya. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang kita lakukan itu memerlukan ada tujuannya kita melakukannya. Selanjutnya di sini orang lain bisa mengontrol saya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya berdasarkan stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekuat apapun orang mempengaruhi Anda, kalau Anda tidak mau berubah sendiri, itu tidak akan terjadi. Jadi, semuanya tergantung dari mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, yang saya bisa mengontrol orang lain, ya. Pemikiran Anda bahwa Anda bisa mengontrol orang lain, padahal orang lain bisa berubah kalau dia ingin merubah dirinya sendiri, sama halnya dengan kita. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya yang di sini ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Jadi ada kalanya berdasarkan stimulus respon itu kita melakukan pemaksaan apabila suatu bujukan kita gagal. Jadi kita berusaha untuk berhasil, akhirnya timbul rasa pemaksaan kepada orang lain. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, ya. Jadi maksudnya dalam berkolaborasi ini kita bisa menyatukan satu pendapat, ya. Jadi tidak lagi berupa pemaksaan. Di sini yang selanjutnya ada model berpikir menang atau kalah, ya. Jadi dalam stimulus respon itu kita itu hanya berpikir menang atau kalah, ya. Sedangkan dalam teori kontrol itu model berpikir itu tetap adalah menang, menang dan menang, ya. Jadi itu caranya mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya, di sini ada tentang disiplin positif, ya. Disiplin positif. Disiplin itu merupakan arti kata dari disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dilakukannya, ya. Jadi di sini ada beberapa pendapat tentang arti disiplin. Salah satunya yang telah tadi saya bacakan. Di sini juga ada mengatakan disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu bagaimana caranya kita membentuk karakter siswa kita melakukan sesuatu yang positif tanpa dia mengharapkan imbalan, penghargaan atau tanpa kita ancam atau tanpa kita hukum. Jadi kesadaran dirinya itu muncul dari dirinya sendiri. Artinya dia bisa berdiri atas pemikirannya sendiri bahwa ini yang benar, ini yang baik. Ya, jadi seperti itu adalah merupakan disiplin positif. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam perubahan perilaku ke ke anak yang lebih baik. Jadi di sini sebagai pendidik itu kita berusaha menciptakan bagaimana caranya peserta didik kita itu memiliki disiplin diri. Maksudnya di sini dia melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan, dia melakukannya tanpa ada ancaman dari kita, dan dia melakukannya secara ikhlas tanpa takut hukuman daripada kita. Jadi dia menerapkan nilai-nilai kebajikan secara menyeluruh, ya, dan memiliki motivasi dari dalam. Maksudnya ini dari dalam dirinya, bukan dari luar. Selanjutnya ada beberapa di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Yang kedua Ibo Primarier Program atau PYP. Yang ketiga ada keterampilan atau life skill ya. Di sini berdasarkan profil pelajar Pancasila itu tetap menganut pada 6 dimensi, yang itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun yang kedua itu yang termasuk diantaranya adalah toleransi antar sesama, rasa menghormati, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yang ketiga, di situ ada keterampilan atau life skill ya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya ya. Jadi dari ketika contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini, apabila kita bisa menumbuhkan pada siswa kita atau pada murid kita dengan adanya profil pelajar Pancasila, salah satunya diantaranya dengan Ibu Primari Yes atau program PYP dan keterampilan skill, insya Allah kita akan mendapatkan murid yang selamat hingga akhirnya ya. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lebih lanjut, apa sebenarnya 5 dasar kebutuhan? Apa sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia? Kita akan menjelaskan lebih rinci apa sebenarnya itu kebutuhan dasar manusia. Jadi, kalau dilihat dari pengertiannya, segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi, yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Jadi, itu merupakan kebutuhan ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan itu baik secara sadar atau tidak sadar merupakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi sebelum itu ada beberapa 5 komponen kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang pertama berusaha untuk kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi kita bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ya. Jadi untuk bertahan hidup kita membutuhkan semua itu. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan penguasaan ya. Dalam penguasaan ini untuk mencapai penguasaan itu kita membutuhkan adanya harga diri, keinginan kita untuk dianggap oleh orang lain, bagaimana cara kita memimpin, kita berprestasi dan diakui dan bisa didengarkan ya. Dari harga diri yang kita punya, keinginan kita untuk dianggap, untuk bisa memimpin, untuk bisa berprestasi, diakui dan bisa didengarkan. Itu masuk dalam kebutuhan penguasaan. Selanjutnya di sini yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini pada dasarnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu merupakan kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diri ini diterima.
Selanjutnya yang keempat itu ada kebutuhan atas kebebasan, ya. Dari kebutuhan kebebasan ini kita perlu untuk merasa mandiri, memiliki pilihan tanpa dikekang, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi kapan kita melakukan hal-hal itu berarti kita memerlukan kebutuhan atas kebebasan. Selanjutnya yang kelima itu ada kebutuhan kesenangan, ya. Jadi kesenangan itu dimulai dari adanya bermain, apa kita bercanda, tawa, humor dan antusiasme. Jadi rasa kesenangan itu merupakan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Jadi salah satunya di sini terganggu akan mempunyai dampak tersendiri kepada orang tersebut. Dia akan berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Di sini saya memberikan pertanyaan pemantik yang bisa membuka pemikiran kita bahwa kebutuhan dasar manusia itu satu permasalahan menimbulkan berbagai macam permasalahan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Di sini ada sedikit cerita Ibu Cia, guru wali kelas 3 di SD 202 Supa. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Labaco. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Labaco yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Cia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya Labaco melakukan hal itu? Ya. Jadi dari pertanyaan pemantik ini, otomatis di kepala kita itu akan berpikir apa sebenarnya alasannya Labaco sehingga dia sering kali meminta bekal makan siang temannya. Dari lima kebutuhan dasar manusia itu, kita bisa melihat alasannya Labaco sehingga dia melakukan hal ini. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Labaco di atas, apabila jawaban Labaco ketika ditanya oleh Ibu Cia adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Labaco itu adalah kebutuhannya untuk bertahan hidup karena dia butuh makanan dan orang tuanya tidak memenuhinya itu, ya. Selanjutnya, kita lihat kebutuhan kasih sayang yang dibutuhkan oleh Labaco. Dalam kasus di atas, apabila Labaco menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Labaco adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebenarnya dia melakukannya itu karena dia butuh kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya melalui mengganggu teman-temannya. Selanjutnya di sini ada kebutuhan kekuasaan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Labaco adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Labaco sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia menganggap bahwa apabila dia seperti itu, dia sudah menganggap dirinya hebat di antara teman-temannya karena temannya sudah merasa terganggu, takut dan dia menuruti keinginan Labaco. Jadi kebutuhan kekuasaannya itu sudah terpenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Dari permasalahan tersebut, bila jawaban Labaco dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, mungkin orang tuanya merasa repot atau sibuk sehingga setiap harinya mungkin inilah Labaco hanya membawa nasi kuning terus atau dia hanya makan mie lepel terus di kantin. Akhirnya dia merasa bosan
dia berusaha mencoba bekal temannya yang lain, ya. Oleh karena itu, dia mau mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Makanya Labaco sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Selanjutnya kita pindah pada kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Di sini ada kebutuhan kesenangan, ya. Dalam kasus di atas, bila Labaco menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, ya, dia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka saat itu Labaco sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu guru hebat di sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh siswa kita atau murid kita di dalam kelas, sebenarnya dia mempunyai tujuan untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan dasarnya. Di sini kita dituntut sebagai pendidik bagaimana kita melihat keadaan atau latar belakang mengapa dia melakukan hal tersebut, dan kita tidak langsung mengambil tindakan pemikiran negatif kepada murid kita. Sebaiknya kita dulu melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid saya sehingga dia melakukannya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada beberapa motivasi manusia, ya. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal, ya. Jadi motivasi dari dalam dirinya, ada juga motivasi yang berasal dari luar dirinya. Jadi motivasi yang berasal dari luar dirinya itu dia melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, atau dia melakukannya karena hanya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya. Jadi seperti halnya kalau siswa sudah dibagikan jadwal piket, ada kalanya siswa tidak melakukan tanggung jawabnya seutuhnya karena dia menganggap bahwa motivasinya itu merupakan hanya sekedar motivasi eksternal. Dia hanya menghindari hukuman atau dia hanya butuh penghargaan dari guru piketnya. Apabila siswa kita sudah mampu memotivasi dirinya secara internal, berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini Bapak Ibu, dia melakukan tanggung jawabnya sebagai murid berdasarkan keyakinan dirinya sendiri, berdasarkan kesadarannya sendiri, bukan karena untuk menghindari hukuman, bukan pula karena untuk mengharapkan penghargaan dari orang lain. Hal yang terjadi kepada murid kita itu sebaiknya ada kalanya biasa juga terjadi kepada kita guru di sekolah. Jadi pada dasarnya kita harus memupuk motivasi internal yang ada pada diri sendiri. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi, ya. Jadi apabila yang manakah yang sebenarnya yang dikatakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kita dilihat di sini secara bersama-sama, ya. Di sini ada hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, siswa kita terlambat datang ke sekolah. Langsung kita suruh, ayo lari di lapangan keliling sebanyak 5 kali. Itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu apabila kita memberikan konsekuensi kepada siswa kita yang telah melakukan pelanggaran, itu berarti sebenarnya dia sudah tahu, sudah disepakati bersama sesuai dengan peraturan. Artinya di sini dia itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, kalau restitusi itu
prosesnya menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, dari keyakinan kelas yang kita buat, apabila dia melanggarnya, kita mencari memberikan kesempatan kepada dia bagaimana menciptakan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini hukuman itu biasanya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Di sini artinya bersifat dari satu arah, hanya dari murid ke siswa, ya. Dari guru ke murid, bukan dari murid ke guru, tetapi satu arah saja, dari guru saja. Dan di sini yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi biasa dihukum secara apakah dia mengelilingi lapangan, atau biasa kita menghukumnya dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Sebenarnya Bapak Ibu guru yang hebat, memberikan hukuman secara psikis itu lebih berdampak untuk kejiwaan siswa kita dibanding apabila kita memberikan hukuman secara fisik. Karena secara psikis itu apa yang kita katakan kepada dia akan tertanam di benaknya dan mungkin akan tertinggal di bawah otak bawah sadarnya. Jadi kita setidaknya hati-hatilah dalam memberikan hukuman secara psikis. Selanjutnya di sini ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu biasanya terencana, sudah disepakati sesuai aturan. Apabila kamu terlambat, nak, kamu akan tidak ikut pembelajaran pertama. Apabila kamu tidak piket, kamu akan membersihkan WC, seperti itu. Selanjutnya di sini murid tetap dibuat nyaman. Sebenarnya dia sudah tahu kalau saya terlambat ini otomatis saya akan disuruh lari. Kalau saya tidak piket ini otomatis saya akan disuruh membersihkan WC. Jadi dia sebenarnya sudah tahu apabila dia melanggarnya. Selanjutnya yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Jadi saat kita memberi konsekuensi itu, otomatis kita selalu menjaga apakah siswa yang kita beri yang melanggar peraturan itu melakukan atau tidak, seperti itu. Sedangkan restitusi itu apabila dia melakukan kesalahan, dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Dan perlu adanya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini kita sebagai guru membantu murid bagaimana caranya mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Di sini ada 5 sikap kontrol guru, ya. Di sini ada pemantau, ada penghukum, ada seorang teman, ada yang biasa pembuat merasa bersalah, atau apakah kita sebagai manajer, ya. Di sini coba telisik kembali kepada diri kita sendiri. Sebenarnya saya ini sebagai guru seperti apa? Apakah saya guru yang pemantau, selalu melihat keadaan siswa saya, atau apakah saya sebagai guru penghukum, ya? Apakah saya sebagai guru penghukum, apabila siswa saya melanggar peraturan akan saya kenakan hukuman, atau apakah saya seorang guru yang menganggap murid saya itu sebagai teman, ya? Jadi menganggap murid itu sebagai teman. Atau yang keempat itu kita menganggap diri guru yang pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah yang dilakukan siswa itu kita berusaha merupakan bahwa sebenarnya kamu yang salah, ya. Atau kita adalah guru yang merupakan seorang manajer, ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan lihat yang mana yang kita sebenarnya sekarang berada di posisi yang mana. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah, ya. Jadi kalau kita sebagai guru penghukum, karena kamu terlambat datang ke sekolah, sebaiknya kamu lari mengelilingi lapangan. Jadi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh murid kita itu
langsung kita memberikan hukuman tanpa berpikir apakah hukuman yang kita berikan ini sesuai dengan tidak pelanggarannya. Apakah ada hasil yang saya dapatkan apabila saya menghukum seperti ini. Jadi tanpa dia rencanakan, langsung saya berpikir, oh saya mau menghukum, lari mengelilingi lapangan, ya. Jadi kalau kita melakukan seperti itu berarti kita posisinya itu sebagai guru, sebagai penghukum. Selanjutnya di sini ada guru yang pembuat merasa bersalah. Jadi dia biasa mengatakan seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Berarti di sini dia berusaha peraturan yang dilanggar siswa itu membuatnya semakin bersalah, ya. Dia akan berusaha membuatnya semakin bersalah. Selanjutnya di sini ada contoh sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Berarti di sini dia mengajak murid itu berbicara atau menyelesaikan suatu persoalannya atau masalahnya atau pelanggarannya, mengajaknya merasa sebagai temannya, ya. Tapi di sini sebenarnya ada juga konsekuensi yang kita dapatkan apabila kita mengajak siswa itu sebagai teman. Biasanya itu siswa melonjak atau kurang penghargaan kepada kita karena dia menganggap kita itu adalah teman, padahal tidak semua yang kita anggap kepada siswa itu teman itu dia bisa halalkan segala cara kepada kita, ya. Selanjutnya ada di sini posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, melapor di guru BK dan jangan diulangi lagi. Jadi di sini posisi sebagai pemantau itu, pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu tetap dia lakukan sesuai dengan peraturan sekolah. Dia tidak melepaskan hukuman konsekuensi yang diberikan kepada murid itu sesuai dengan peraturan sekolah yang ada. Jadi sesuai dengan prosedur. Jadi di situ dengan tahap pemantau. Di sini posisi kontrol yang kelima itu adalah manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Berarti di sini kita memposisikan diri sebagai manajer, menanyakan kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa kita atau murid kita. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dari kesalahan yang dia lakukan, kita bisa meminta pendapatnya, bagaimana yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi Bapak guru hebat yang ada di sini, coba dipikirkan kembali. Sebenarnya kita itu sekarang ada di posisi yang bagaimana? Coba ada yang bisa sedikit memberikan pendapatnya bahwa selama ini saya sebenarnya itu adalah guru yang seperti ini. Ya, dipersilahkan. Bagaimana Bapak guru hebat yang di sini? Selama proses pembelajaran yang kita lakukan, apakah kita sudah menjadi seorang guru yang sebagai manajer? Atau selama ini kita menganggap murid kita itu sebagai teman? Atau ada yang lainnya? Bagaimana Bapak guru hebat? Kayaknya di sini pasti dalam hatinya sudah mengatakan bahwa saya itu sebenarnya kepada murid saya menganggapnya sebagai saya seorang teman, atau saya merasa yang sering merasa bersalah. Coba di sini posisi yang mana kita pilih posisi di sini yang sering yang pernah kita lakukan. Ibu Hamsia bisa sedikit memberikan masukannya, posisi kontrol apa yang pernah
pernah Ibu lakukan di sekolah untuk anak murid kita? Apakah Anda seorang penghukum atau seorang manajer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa di posisi kontrol, sebenarnya Bu, dari sebelum mengetahui tentang posisi kontrol, sepertinya saya berada di posisi penghukum. Ya. Karena beberapa tindakan yang saya lakukan di saat anak-anak itu melakukan kesalahan, langsung saja diberi hukuman tanpa adanya konsekuensi atau tanpa adanya pembicaraan. Dan hukuman biasanya saya lakukan itu melenceng dari kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Saya rasa saya berada di posisi penghukum kalau seperti itu, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Berarti yang pernah Ibu lakukan itu menghukum siswa melenceng dari kesalahannya ya. Dan belum pernah ada pemberitahuan sebelumnya apabila melakukan pelanggaran ini nanti hukumannya. Tidak pernah ya? Iya, seperti iya. Tapi mungkin tidak semua yang Ibu lakukan itu merupakan penghukum. Mungkin ada yang posisi kontrol yang lain yang pernah Ibu lakukan di sekolah selain penghukum. Bisa diulangi, Bu? Agak jaringan. Maksudnya di sini Ibu, selain posisi kontrol sebagai penghukum, apakah Ibu pernah melakukan posisi kontrol yang lainnya? Selain penghukum, saya juga pernah berada di posisi sebagai teman, kurang lebihnya. Kadang juga, iya. Kadang saya berada di posisi sebagai teman di mana berinteraksi dengan murid yang memiliki dampak kadang di luar dari ekspektasi kita terhadap murid. Akibat terlalu eratnya hubungan pertemanan mungkin. Ya, betul sekali seperti itu Ibu. Karena ada kalanya siswa yang kita sudah anggap sebagai teman, dia melenceng. Kayaknya dia melewati batas-batas bahwa kita ini antara guru dan muridnya. Jadi ada kalanya sebenarnya di sini posisi kontrol yang itu semuanya ada nilai negatifnya, ada nilai positifnya. Ya, terima kasih Ibu Hamsia atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ya. Iya, sama-sama. Di sini, ayo kita tebak diri kita sendiri. Di sini posisi kontrol guru apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Jadi kalau dilihat dari ini, sebenarnya kita berada pada posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi 5 tadi posisi kontrol guru itu penghukum, merasa bersalah, teman, manajer, ya. Jadi kita berada pada posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ya, Bersalah. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Kalau ya, menurut saya. Ya, betul sekali karena dia berusaha menggugah atau mengembalikan kesalahan itu kepada dia tanpa menindih siswanya. Jadi siswa ini sudah salah sebenarnya, tetapi dia berusaha bahwa mengatakan bahwa ini kesalahan kamu. Jadi dia mengungkapkan bahwa saya sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Jadi seolah-olah dia menumpahkan semua kesalahan itu kepada muridnya. Kita lanjut ya. Di sini selanjutnya ada posisi kontrol yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau dilihat dari kutipannya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebenarnya kita dalam posisi kontrol guru apakah ini? Ya. Membuat merasa bersalah.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa yang sedang dijalankan oleh guru? Membuat bersalah. Ya, Membuat merasa bersalah. membuat merasa Bersalah. bersalah atau apakah dia ini sebagai penghukum? Bukan. Membuat? Oke. Kalau saya lebih kepada pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kalau menurut saya, Ya, ada yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Jadi pada posisi kontrol ini dia ini berusaha untuk merasa bersalah ya. Kita lanjut. Selanjutnya di sini posisi kontrol selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi sebenarnya di sini posisi kontrol apa yang sedang ingin dicapai oleh guru? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? manajer. Dia ini sebagai manajer ya. Manajer. Ya betul sekali. Kalau menurut saya. Kayaknya ini Bu Fitri sudah menguasai 5 posisi kontrol guru. Tidak kebetulan. Ya lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke. Ya. Berarti di sini apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini merupakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita berusaha membantu siswa bagaimana caranya. Halo? Ya, lanjut. Iya. Bagaimana caranya dia menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Ya, kenapa saya memilih manajer? Karena di situ kan guru membimbing siswa untuk mengatur dirinya sendiri. Maksudnya dia membimbing siswa untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, betul. Seperti itu apa rencanamu, Jay? Makanya saya memilih manajer. Manajer, betul. Karena kita membimbing siswa untuk bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi dari Iya. permasalahan yang dia hadapi. Iya. Ya, betul sekali itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Kita lanjut ya. Oke. Di sini ada lagi. Sebenarnya apa posisi kontrol guru ini? Ayo lakukan demi ibu, demi bapak ibu ya. Jadi kalau dia di sini kayaknya dia sementara memohon kepada siswanya. Jadi di sini ayo lakukan demi bapak ibu ya. Jadi kalau dilihat dari kutipannya ini dia melakukan posisi kontrol sebagai apa coba ini? Motor putus limit tak bisa. Ya Pak? Putus limit deh. Halo? Bisa? Putus jam nih. Hah? Jam. Oh jadi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa Ki Nak? Saya habis bertengkar dengan Fadel Bu. Saya marah-marah dan emosi karena Fadel selalu mengejekku dengan panggilku dan nama orang tuaku. Karena saya tidak bisa menahan emosi, saya menggebrak meja Bu. Oh seperti itu kejadiannya. Tapi wajar ya bila kamu marah dan emosi. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pasti juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu pada saat Fadel mengejekmu, apa yang kamu lakukan kepada Fadel? Saya marah-marah Bu, dan dengan emosi saya memaki-maki dia dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh jadi kamu menggebrak meja ya, tapi pasti kamu melakukan itu karena pasti ada alasannya. Iya Bu, masa setiap ada yang tidak sesuai dengan dia selalu mengejekku dengan panggilan orang tuaku. Saya tidak suka dengan hal itu. Ya, dimengerti juga Nak, wajar bila kamu marah karena kamu pasti tidak rela orang tuamu diejek oleh Nak Fadel. Nabila, tapi ibu sangat menghargai tindakan Nak Nabila karena tidak berbuat lebih buruk dari itu, seperti halnya memukul. Iya Bu. Nah sekarang coba Nabila pikirkan baik-baik.
Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati teman, Bu. Saling menghormati Teman. teman. Ya, betul. Nah, menurut Nabila, saling menghormati itu penting tidak untuk Nabila? Penting, Bu. Sangat penting ya. Baik, jika menurut Nabila itu penting, keyakinan apa yang harus Nabila lakukan pada saat marah? Harus lebih bersabar, Bu. Harus lebih bersabar. Kira-kira Nak Nabila bersedia tidak untuk memperbaiki masalah itu? Bersedia, Bu. Bersedia ya. Apa yang kira-kira akan Nak Nabila lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Dan kalau ada teman yang mengejek saya akan melapor kepada guru atau wali kelas. Ya, jadi besok-besok kalau ada temannya mengejek, setidaknya disampaikan dulu kepada wali kelas ya, atau guru mapel yang sedang mengajar di kelasnya. Ya, itu sudah betul sekali, Nak. Tetap semangat ya, Nabila ya. Yang permasalahannya dengan anak Padel itu jangan terlalu disimpan di hati. Ibu juga akan menyampaikan kepada anak Padel bahwa kamu tidak senang kalau orang tuamu diejek ya. Jadi silahkan Nak Nabila kembali ke kelasnya, Ibu ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelas 8A. Saya merasa senang ngobrol dengan Ibu Zainab untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, yaitu bagaimana saya harus menahan emosi dan perilaku teman saya di kelas. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Alim ya? Iya, Bu. Alim, saya dengar tadi dari guru piket di depan bahwa Alim sudah sering terlambat. Iya, Bu. Coba diingat-ingat, sudah berapa kali Alim terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Kalau dipikir, apakah perbuatan terlambat itu perbuatan yang baik? Bukan, Bu. Baik, sekarang sebenarnya Alim berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga. Tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Oke. Sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Alim datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa kira-kira Alim sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Bu. Main HP sampai tengah malam hingga saya kurang tidur dan bangun kesiangan. Apakah Alim masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Ingat. Datang terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai ya. Menurut Nak Alim, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Tidak datang tepat waktu. Iya, disiplin karena tidak datang tepat waktu. Oke. Menurut kamu, apakah disiplin itu penting untuk diterapkan? Penting, Bu. Supaya saya datang ke sekolah tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Ya, betul, Alim. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti datang ke sekolah tepat waktu. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk, serta menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga menumbuhkan rasa kepedulian. Iya, Bu. Saya menyesal karena sudah sering datang terlambat. Maaf ya, Bu, karena sudah sering terlambat. Iya, Nak, tidak apa-apa. Itu adalah satu sikap yang baik. Karena kamu sudah menyadari kesalahan dan meminta maaf. Nah, menurut Alim, kira-kira ke depannya apa yang akan Alim lakukan agar datang tepat waktu ke sekolah? Saya tidak akan begadang lagi agar bisa bangun lebih awal untuk ke sekolah supaya tidak terlambat lagi. Ya, betul itu yang Alim lakukan. Tidak akan begadang lagi. Baiklah, Nak, sekarang kamu sudah menemukan solusinya agar datang tepat waktu ke sekolah. Nah, sekarang Ibu mau berkolaborasi dengan orang tuanya agar datang tepat waktu sekolah. Maksudnya orang tuanya bisa lebih tahu alasannya kenapa Alim bisa terlambat datang ke sekolah dan dia bisa supaya bagaimana caranya Alim tidak terlambat lagi. Ya, Bu. Ya. Sekarang Alim sudah mengetahui kesalahannya dan solusi yang akan dilakukan. Silahkan Alim kembali ke kelasnya dan bergabung dengan teman-temannya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim dari kelas 7B. Terima kasih banyak Ibu Guru yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi dan datang ke sekolah lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya membuat keyakinan kelas dulu. Ada tidak yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ada tidak? Apa itu keyakinan kelas? Peraturan kelas. Ada yang lain? Peraturan yang ada di dalam kelas yang berasal dari kesepakatan murid-murid yang ada di dalam kelas. Apa ciri-ciri atau cara pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, berdiskusi di dalam kelas. Yang kedua apa lagi? Menggunakan kalimat apa? Aktif atau positif? Positif atau negatif? Positif. Menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif atau kalimat yang mengatakan tidak, ya. Jadi untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Saya akan membagikan stick note. Nanti stick note ini kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan yang ada di dalam kelas kita. Paham semua? Ya. Bagikan temannya satu. Ini nak. Tulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan yang ada di dalam kelas kita. Coba. Siapa lagi tadi? Kalau dua berikan sama temannya. Ya. Ya. Oke. Sudah? Semua dapat? Jadi, tuliskan peraturan apa atau keyakinan kelas apa yang kalian inginkan yang ada di dalam kelas ini. Silakan ditulis, setelah itu ditempel pada papannya ya. Cukup dua. Siap nanti semua. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, kalian silahkan tempelkan ke kertas yang warna putih apa keyakinan kelas yang kalian sudah tulis. Silahkan ditempel ke depan sana, ya. Statementnya mulai dari sini, ini semua adalah keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kita akan memilih dari sekian banyak itu yang mana yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Yang pertama di sini ada melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal dan lebih awal. Setuju atau tidak? Setuju. Melakukan kerjasama kelompok dengan cara aktif dan bekerja sama. Setuju atau tidak? Setuju. Siswa kepada dalam kelas sebelum pelajaran dimulai. Siswa berada di dalam
dalam kelas sebelum pelajaran dimulai. Setuju atau tidak? Setuju. Membawa perlengkapan sholat dan melaksanakan sholat berjamaah. Setuju. Mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Setuju. Menjaga dan merawat perlengkapan kelas. Setuju tidak? Setuju. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menghargai sesama teman. Berdoa dan sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini salah satu contohnya. Tidak menggunakan kata positif. Dia menggunakan kata negatif. Tidak sering dimarahi ketua kelas. Kata tidak itu merupakan kalimat negatif. Ya, tidak masuk. Sering tolong membantu dan bergotong royong membawa perlengkapan sholat sudah ada ya, sudah ada. Berpakaian rapi sudah ada ya. Jadi dari semuanya di sini ini merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada pada kelas 8B. Jadi sudah paham semua? Apakah kalian sudah setuju dengan semua ini? Apabila kita melanggarnya berarti ada konsekuensinya ya. Kalau kita melanggar keyakinan kelas. Jadi untuk menentukan itu kita akan melakukan tanda tangan sebagai perwakilan dari menyetujui keyakinan kelas dari 8B. Paham itu? Siapa yang mau menjadi perwakilan untuk tanda tangan di sini? Siapa yang mau? 3 orang yang menjadi perwakilan. Ayah, siapa yang satu? Oke, siapa yang satu? Sekarang kita akan menandatangani keyakinan kelas 3 ya. Coba tandatangani. Siapa lagi? Perwakilan untuk menyetujui ini. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat senang. Kah menurutmu, pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Menurutmu, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Dapat menimbulkan rasa disiplin. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab agar membuat lebih baik.